Ini kita menuju Rumah Sakit Islam di Wolleri di Batang, Jawa Tengah untuk mendengarkan secara langsung keterangan resmi dari Kakor Lantas Polri terkait kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus PO Rosalia Indah hingga menyebabkan 7 korban meninggal dunia dan 15 penumpang mengalami luka-luka dan 12 lainnya selamat. Dari maaf ya, 36, 20, 32 penumpang, 2 komunikasi jadi Jadi total 36 yang ada di 36. dalam bus 36. Siap. Kemudian kalau usah disebut sana semua kasih. Ya, 36 Siap, aja. 36. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para teman-teman awak media, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas kembali ya, di jalur tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 370 ya. Tadi pagi jam 06.30 ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dari 7 ada 4 perempuan, ya, ada 3 jenis kelamin laki-laki. Kemudian dari 4 ini ada 2 anak dan 1 bayi, itu yang meninggal ya. Kemudian yang luka-luka ini masih di UGD, masih dalam penanganan dari dokter. Di UGD ada 17 orang dari penumpang ya. Kemudian untuk evakuasi baik korban maupun kendaraan ini sudah diselesaikan tadi oleh teman-teman dari Polda Jateng dan Polres Batang. Ya. Sudah dulu ya. Pengecekan orangnya baru masuk. Siap, harga benar. Siap. Nanti saya sudah 4 mas, sudah dikonfirmasi keluarga. Tiga lagi. Ini lagi jalan. Siap. Sudah 36 dulu ya. Tadi 38 dicek. pemirsa, sebelumnya kecelakaan terjadi di kilometer 70-200 yang melibatkan bus Rosalia Indah yang mengangkut 32 penumpang yang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah. 7 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Bus Rosalia Indah ini terlibat kecelakaan di Tol Batang kilometer 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit. Dari 5 dewasa, 2 perempuan, 3 laki-laki.
Data sementara 7 orang dilaporkan meninggal dunia, pemirsa, 15 luka-luka dan 12 selamat. Dan kami juga baru saja mendapatkan informasi beberapa korban meninggal dunia. Dari 7 korban terdapat anak-anak dan juga bayi. Informasinya 2 anak-anak menjadi korban meninggal dunia dan 1 bayi juga turut menjadi korban meninggal dunia dalam insiden ini, pemirsa. Insiden kecelakaan yang terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi setidaknya membuat 15 penumpang juga mengalami luka-luka, sedangkan 12 orang selamat tanpa luka yang cukup berarti. Dan kita kembali ke Rumah Sakit Islam Weleri. Ini sudah normal kembali di TKP. Kemudian dari korban, ya, penumpang itu ada 34 dan kru 2. Ini korban yang selamat ini sudah 4 sudah pulang, ya, karena tidak mengalami luka, sudah diambil oleh bis PO Rosalia. Kemudian 8 selamat, jadi ada 12 yang selamat, 17 sekarang masih proses di IGD, ya, luka-luka. Kemudian untuk sementara, ya, nantikan pada nanya deh, kenapa. Jadi sementara olah TKP sedang berlangsung dari tim PA Apolda Jateng dan Polres, ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Artinya kemungkinan, ya, ini kemungkinan terjadi microslip, ya, di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Saya kira itu, ya. Nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah teridentifikasi, ada 4 yang sudah konfirmasi dari keluarga, ya. Kemudian 3 masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai, ini bisa diserahkan kepada keluarga. Nanti Pak Ipan, ya, mungkin akan menyampaikan bagaimana proses penjaminan terhadap para korban ini. Pakai dulu sementara, ya. Silakan Pak Ipan. Ya, ya. Keterangan dari pengemudi bis, ya. Keterangan dari pengemudi bis itu ngantuk, ya, atau lelah, sehingga nanti dengan Pak Sanantas, ya, itu sebenarnya mobil itu sempat ganti di 227. Nanti lengkapnya sama Pak Kapolres, ya. Itu sempat berganti kendaraan, tapi untuk driver atau pengemudinya ini tidak berganti. Ya, ini dari Bekasi dengan tujuan ke Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Ya, ada lagi? Korban meninggal yang sudah terkonfirmasi dengan keluarga ini ada 4, ya. Yang belum terkonfirmasi, kalau identifikasi sebenarnya sudah ada daftar manifest, ada, ya. Namun kita belum konfirmasi ke keluarga, ada 3, ya. Pengemudi sekarang di Polres, ya. Jadi sudah di penanganan kesehatan. Oh, sedang penanganan kesehatan, ya. Ya, masuk di IGD. Jadi lukanya ringan. Dan kita juga sudah melakukan trauma healing,
ya kepada korban yang sekarang ada di IGD. Tim psikolog dari Polres ya sudah mencoba sehingga para korbannya tidak trauma yang berkelanjutan. Empat perempuan, 3 laki-laki. Dari perempuan itu ada 2 anak-anak, ya. Anak 3 tahun, yang satu kurang lebih 1 tahun. Bervariasi ya, ada ke Surabaya, ada ke Nganjuk. Siap. Ada menimpa sana tuh. Ya. Itu bos tahun berapa kan? Ya, Belum sampai ke situ. belum nanti kita cek identifikasi untuk kendaraannya. Ya. Masih proses Rusak juga ada. Yang mana? Yang ganti. yang ngebul tadi benar. Oh tadi diganti di 227. 227 ya. Siap. Pukul 01. Itu ada mungkin ada kerusakan. Jadi lapor ke PO, kemudian ada penggantian bis itu. Nah ini prosesnya masih kita selidiki ya. Nanti kan dari ahli itu. Fokus evakuasi. Oke. Sudah evakuasi sudah selesai. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Desa Garja ikut bela sungkawa atas kejadian kecelakaan pagi hari ini dan ikut prihatin. Jadi seperti yang disampaikan para Korlantas, dari 7 korban meninggal dunia, ini hari ini sudah langsung kita lakukan identifikasi. Ada 4 yang telah teridentifikasi dan keluarganya juga sudah kita hubungi. 1 dari Bekasi, kemudian 1 dari Wonogiri, tepatnya dari Uriantoro Wonogiri, kemudian 1 dari Nganjuk, dan 1 lagi dari Bekasi juga. Jadi ada 2 dari Bekasi. 3 lainnya sudah bisa dikontak tapi dipastikan, dan kami pastikan dari 4 ini tidak lama ya. Lebih kurang nggak lebih dari 1 jam kita sudah konfirmasi dan kita akan serahkan kepada keluarganya. Dan untuk 17 korban yang luka-luka sejak pertama masuk ke rumah sakit ini sudah dilakukan tindakan, dan hampir semua yang kita datang dari di UGD semua sudah dilakukan tindakan dan sudah selesai. Artinya semua sudah melakukan perawatan, jahitan dan sebagainya. Mereka sekarang lagi ada sebagian di trauma healing ya, dan sebagian anak-anak. Jadi ini memastikan bahwa baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia jajaran itu sudah memberikan jaminan. Kalau yang kami catat terakhir ada di Cirebon jam 4 Bang. Jam 4. Jadi itu yang kami sampaikan, dan ini untuk memastikan bahwa segera mungkin ya waktu hari ini kami pastikan, karena ini manifest yang sudah ada dari 3 ini kita pastikan juga kami pastikan hari ini kita bisa sampaikan kepada laki-laki betul ini keluarga. Nah, pemilik bis pun juga sudah sangat baik menghubungi dan akan mengkomunikasikan dengan para penumpang yang ada dalam daftar manifest tersebut. Segera itu Sabila dan Haris. ya, santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan 50 juta kepada ahli waris, dan sudah langsung ditransfer. Ya, jadi yang 4 ini tidak lama ya, begitu hari ini dikonfirmasi mereka membuka rekening, karena rekening ini langsung sudah dengan Zifaha dan Salsabila ini lagi yang anak-anak Zifaha dan Salsabila 3 tahun dan 1 tahun. Seperti kemarin saat juga kita salah itu kita buka rekening, dan satu kita melakukan transfer terhadap data ahli warisnya, dan kemudian untuk luka-luka dengan Kalau yang maksimal dari Jakarta perawatan belum dapat datanya dari yang kita lihat semuanya sudah selesai semua tadi, Kalau yang dari- sudah dilakukan tindakan, dari PO-nya. dan mereka juga tetap nanti bisa melakukan rawat jalan. Jadi sebagian juga ada sebagian yang menginginkan perawatannya diteruskan ke
kota-kota terdekat juga akan kita fasilitasi, sehingga mereka tetap berusaha untuk tetap dekat dengan keluarganya, walaupun mereka tetap dalam kondisi bisa dirawat di kota masing-masing. Terima kasih. Jadi saya tambahkan ya, kami tetap mengimbau kepada para pengemudi, para pemudik maupun nanti pada saat arus balik, pastikan kesehatan dalam keadaan prima pada saat akan mengemudi. Yang kedua, kalau lelah silakan berhenti. Ya, saya ulangi lagi, kalau lelah silakan berhenti, ya, tidak harus dipaksakan sehingga berakibat fatal terjadi kecelakaan. Kemudian kendaraan juga silakan ya, dipersiapkan juga kendaraan yang sehat, yang prima, dan ikuti rambu-rambu yang ada, rambu-rambu yang ada, aturan yang ada, sehingga potensi kecelakaan ini bisa dikurangi. Ya. Jadi silakan istirahat ya, di tempat yang sudah disiapkan. Kalau rest area nanti di tol sudah penuh, silakan exit ya, exit keluar tol, ya, istirahat di jalur arteri, di rest area itu lebih luasa. Ya. Kemudian untuk angkutan umum, bis dan sebagainya yang jarak jauh, siapkan mengemudi cadangan, supir cadangan, ya. Pastikan 4 jam maksimal, ya. 4 jam maksimal itu istirahat, paling sedikit 30 menit, ya. Maksimal 4 jam istirahat, kemudian refresh 30 menit paling cepat, ya. Silakan setelah fresh berjalan kembali. Ini penting ya, menjaga kondisi fisik para pengemudi. Saya gitu ya. Ada tambahan dari rumah sakit? Yang proses, yang terjepit berapa lama? Proses. Yang terjepit berapa lama? 1 jam, 2 menit. Yang terjepit. Jadi tadi pas di TKP kebetulan ada Kasat Lantas itu melaporkan bahwa titik sumber pertama kali dari 370.50, kemudian titik akhirnya di 3.700-200. Nah di 3.700 itu posisi mobil itu sudah pada posisi miring, dan sebagian besar penumpang itu yang meninggal dunia, ada yang terlempar dan 2 yang terjepit. Proses evakuasi kita lakukan sehingga kendaraan tersebut kita dorong ke belakang karena kemudian ada pembatas jalan, kita dorong ke belakang dan kita angkut untuk melakukan evakuasi korban yang lain. Demikian. 30 menit aja. Baik ya, nanti Pak Kapolres secara detail ya, alamat, identitas korban ya, ini bisa disampaikan dari rumah sakit juga, nanti biar terinformasi kepada keluarga. Karena itu, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolres. Saya izin dulu ya. Saya lanjut ke 70. Ya, silakan. Ya, lanjut ya Pak. Untuk umumnya kan biar datanya sama dengan tadi saya. Saya ada Pak Menko, Pak. Ya, terima kasih ya. Dan harus kembali lagi. Ya Pak. Lanjut ya. Pak, Kasat Lantas. Bentar ya. Ini handphone siapa ya? Oh. Rumah sakit. Kasat Intel. Yang belum tentang apa tadi rekan-rekan? Kira-kira yang belum tentang apa? Kira-kira yang belum apa, nanti saya ini kan pakai mic. Ada pertanyaan apa? Oh ya. Samsul ini. Jawa Timur mana? Oh, itu tujuan Madeng sebenarnya. Tadi tulisannya itu. Kita nunggu ya, nggak ada. Tujuannya gitu. Tujuannya lanjut. Ada yang Surabaya.
Sumur. Ini sumur Banger tadi, Pak. Mana yang tujuan duduk sini? Makanya tujuan sumur Banger ini. Sebentar. Oke. Baik ya. Jadi kami tambahkan sedikit mungkin bagian yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Kami sampaikan bahwa kecelakaan ini adalah melibatkan satu kendaraan mobil. Ini adalah penumpangnya seluruhnya pemudik. Ya, sekali lagi penumpangnya seluruhnya adalah pemudik dari terminal Sumur dari Jakarta, dari Pondok Ungu, Bekasi, ya menuju daerah Jawa Timur. Jadi penumpangnya adalah penumpang Jawa Timur. Ya. Kemudian keterangan yang kami dapatkan, ya memang ada kendala kendaraan menurut keterangan dari penumpang dan dari bis, ya. Dari penumpang dan dari sopir itu di KM 227 pukul 01.30 itu berhenti, kemudian melakukan pergantian daripada bis 03.30 loading, 04.00 berjalan dari KM 227 hingga terjadilah kecelakaan ya di pagi hari sebagaimana tadi sudah dirilis oleh Bapak Kakung. Aduh, turun tekan kuno ya bro. Yang lain lagi mungkin ada. Baik, kemudian ini rekan-rekan yang perlu kami sampaikan saat ini petugas dari kepolisian bergabung dengan rumah sakit, ya. Dalam hal ini korban dilarikan ke rumah sakit Islam Wuleri Kendal ini karena adalah jarak terdekat daripada TKP, ya. Jadi evakuasinya adalah dari KM 370 kemudian keluar exit Wuleri dibawa di rumah sakit ini. Nah, dari korban ini sementara yang masih ditangani tadi sudah jelas sih 7 meninggal dunia, kemudian 17 di IGD, ya. Sekali lagi 7 meninggal dunia, 7 di IGD sedang dilaksanakan perawatan kesehatan karena ini sesaat setelah kejadian dari ini. Kami mohon doa itu rekan-rekan, mungkin kami hanya bisa melaporkan sebentar ini, ya. Dari 7 tadi sudah disampaikan 4 itu sudah terkonfirmasi dengan keterangan keluarga karena rata-rata penumpang bis ini adalah ada yang sendiri, ada yang berkeluarga. Nah, dari yang 3 belum teridentifikasi namanya memang sudah ada dalam manifest. Kemudian saya untuk jenazahnya sudah ada, hanya tinggal kami menunggu konfirmasi daripada nanti data pendukung, ya, data pendukung dari KTP pada saat membeli tiket. Ya, secepatnya kami menunggu dan setelah nanti kita konfirmasi akan segera kami sampaikan. Sebagian daripada keluarga korban yang masih ada di wilayah Jawa Tengah sudah menjenguk, ya, kemudian sudah membantu korban, dan dari Polri kami tadi sampaikan kita menerjunkan tim trauma healing konselor dari Polres Batang dan juga dari Polres Kendal. Karena ini rumah sakitnya ada di perbatasan ini dimasukin. Saya kira ini rekan-rekan datanya yang dapat kami sampaikan. Masih Bapak teman-teman media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSI Kendal mengucapkan bela sungkawa atas musibah ini. Dan semoga dalam proses mudik pasca Lebaran 16.30 lanjut bareng ini tujuannya mereka kami jelaskan bahwa Terminal Madeng Surabaya jam 7.30 tapi berhentinya nanti di sini ya. mulai kedatangan pasien tujuan ini titik berhentinya sebelum berhenti di Surabaya di Madeng. Kami informasikan sampai saat ini kita tangani tadi sesuai dengan data yang ada beberapa yang perlu kita tangani yaitu sampai ringan, sedang maupun berat. Jadi teridentifikasi satu pasien dengan kondisi reaksi merah atau berat ini sudah dalam konsulat. Seluruhnya pasien yang dalam kondisi di IGD ini yang sudah kita tangani, sudah kita konsulkan seluruhnya ke dokter penanggung jawab pasien. Dan kita tangani memang data sambil menyusul. Tadi ada beberapa data
nama dan lain sebagainya memang harus kita sesuaikan, tetapi penanganan sudah dari awal. Kamu WA sekali lagi yang datanya dari Adapun benar ya. dari keluarga sudah WA-nya maupun berkomunikasi isinya. tadi sesuai dengan Bapak Ulangi sekali. Kapolres dan Bapak Kapolres. Keluarga sudah datang ke sini, ya, dan ada beberapa komunikasi yang kalau mau dibawa pulang, kondisi memungkinkan kita boleh pulangkan atas persetujuan dari dokter Datang udah nggak ada ya. Untuk kondisi-kondisi yang sedang perlu diawasi, untuk tindakan segera akan kita lakukan tindakan tersebut. Artinya jangan datang cuma Dan kurang yang kecepit. ada pun untuk Yang meninggal pengawasan satu. intensif yang tadi dengan luka berat, 1 orang Jalannya udah habis ya. kita awasi terlebih dahulu. Yang lainnya udah dibawa ke rumah sakit. Memerlukan tindakan Jadi tercecer di itu langsung intensif care. yang boleh datang langsung dibawa Dan ya, ada 7 kematian sesuai dengan data yang ada, sementara Jadi teridentifikasi 635 di 4, situ, yang kemudian kita korban sampai sini itu yang jam bisa 7 ya. kami aturkan, ya, yang sudah kita informasikan, dan yang sudah terhubung dengan keluarga bisa kita lakukan perawatan jenazah sehingga bisa segera dibawa pulang, ya, dengan koordinasi dengan kepolisian sudah bisa dibawa ke keluarga untuk semuanya. Baik, terima kasih. Luka rata-rata luka lecet, luka robek sampai patah tulang dan cedera kepala. Untuk yang meninggal ada beberapa hal, ya, cedera kepala ada, ya, trauma torak atau trauma dada, dan beberapa luka patah. Ya di sini. Nanti akan dibangun sama Polres. Oh ya, nanti akan diperiksa dengan Polres Baik. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Kami lakukan untuk pelayanan sebaik mungkin dari RSI Kendal, pasien apalagi khususnya dengan kejadian luar biasa ini, ya, semoga tadi atas arahan dari Bapak Kapolres, semoga pada perjalanan itu istirahat dan ya, baik. Dan kita punya tim SPGDT yang di situ kita aktifkan bila ada sesuatu kejadian luar biasa. Ini sebuah sistem di kami untuk penanganan. Ya, semoga cukup ini saja dan tidak terjadi keakutan kembali. Terima kasih. Sekian, mohon maaf baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami data masih data manual, jadi belum bisa kami keluarkan. Mohon maaf. Dan pemirsa, baru saja kita ikuti keterangan pers dari pihak kepolisian, Jasara Harja, dan juga dari Rumah Sakit Islam Waleri Batang, Jawa Tengah, yang menyebutkan bahwa korban meninggal dunia kecelakaan yang terjadi di kilometer 227 di Batang, Jawa Tengah ini sebanyak 7 orang, 2 diantaranya anak-anak, dan beberapa korban yang meninggal dunia ini beralamat di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Para penumpang ini tujuannya dari Jakarta menuju Jawa Timur. Dari keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi atau supir mengalami microslip atau mengantuk saat mengemudikan PO Rosalia Indah. Dan PO Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan ini merupakan unit pengganti dari unit yang sebelumnya sempat mengalami kendala mesin sehingga menyebabkan penumpang sempat diturunkan dan menunggu 2 hingga 3 jam sebelum bis pengganti ini datang dan mengangkut mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Timur. Namun naas kecelakaan terjadi di kilometer 227 di Batang. Sebelumnya bus ini sempat menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke dalam parit yang ada di samping ruas jalan tol.